Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa dukung kami dengan membagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan informasi, insight, dan juga edukasi. Bagi Anda yang telah mendukung kami selama ini dengan subscribe dan membagikan channel ini, kami mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Anda diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai insight kita kali ini tentang sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia dengan nama Sri Rejeki Isman Tbk atau yang biasa dipanggil Sril. Sril didirikan pada tanggal 22 Mei 1978 dan memulai kegiatan komersial pada tahun yang sama. Kantor pusat Sril berkedudukan di Jalan Kiai Haji Samanhudi, nomor 58 Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah. Induk usaha Sritek adalah PT Huddleston Indonesia, dahulu bernama PT Busana Indah Makmur. Sedangkan pemegang saham terakhir Sritek adalah Kantaras Investment Pte Limited. Jadi pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham dari Sril adalah PT Huddleston Indonesia senilai 59%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan dari Sril meliputi usaha-usaha dalam bidang industri pemintalan, penenunan, pencelupan, pencetakan, penyempurnaan, tekstil, dan pakaian jadi. Produk-produk yang dihasilkan oleh Sritek adalah benang, kain mentah, kain jadi, dan pakaian jadi. Untuk bisnis seragam, Sritek dipercaya menjadi produsen seragam tentara Jerman dan juga sejumlah negara NATO lainnya. Kalau kita lihat, Sril memiliki beberapa anak usaha, yaitu PT Sinar Pancajaya yang usahanya adalah pemintalan benang, yang diakuisisi dari PT Kapas Agung Abadi oleh Iwan Kurniawan Lukminto. Kemudian Golden Legacy Pte Limited yang didirikan pada tanggal 3 Maret 2014, yang bidang usahanya adalah investasi, yang berkedudukan di Singapura. Kemudian Golden Mountain Textile and Trading Pte Limited yang juga berada di Singapura yang bergerak di bidang investasi. Kemudian PT Prima Yuda Mandiri Jaya yang diakuisisi pada bulan Februari 2018 dari THG Pte Ltd Tolaram Industries. Kemudian pada 2 April 2018 melalui PT Sinar Pancajaya mengakuisisi sisa saham dari PT Prima Yuda Mandiri Jaya yang bergerak di bidang pelayaran dengan lokasi dari usahanya adalah di Boyolali. Kemudian yang terakhir adalah Bitratex Industries yang bergerak di bidang jasa konsultasi yang bermarkas di Semarang, Jawa Tengah. Jadi Sri Rejeki Isman ini mempunyai 5 buah anak usaha, dan kita akan lihat market capital dari Sril saat ini adalah 4,66
triliun rupiah dengan pertama kali melantai di pasar modal Indonesia pada tanggal 17 Juni 2013 dengan PT Huddleston Indonesia sebagai pengendali sebesar 59% dan masyarakat sebesar 40%. Komisaris utama dari Sril adalah Hajah Susyana Lukminto dengan direktur utama adalah Iwan Setiawan Lukminto. Kalau dilihat dari IPS-nya sendiri, sebenarnya Sril mengalami kenaikan dari 2017, 2018 ke 2019. Sales dari Sril sendiri adalah 608,23 juta US dollar dengan aset 1,66 miliar, dengan liability 1,02 miliar dan equity 638,05 miliar juta US dollar. Dengan net profit 49,84 juta US dollar. Dengan book value per share adalah 0,0312 US dollar yang menghasilkan valuasi Sril yang sangat murah, yaitu price earning ratio-nya adalah 3,27 kali dan price to book value ratio-nya adalah 0,51 kali. Jadi dari segi valuasi Sril ini memang sangat murah. Kemudian kalau kita lihat dari segi profitability-nya, net profit margin-nya memang tidak sampai 2 digit, hanya 8,19% dengan return on equity sebesar 15,62%. Jadi dari segi profitability sebenarnya Sril masih cukup lumayan, nggak jelek-jelek amat ya, juga nggak bagus-bagus amat, cukup lumayan. Kemudian rasio hutangnya atau debt equity ratio-nya ini yang kurang begitu baik, yaitu 159,51%, lebih dari 100%. Kemudian kalau kita lihat pergerakan harganya sendiri, Sril secara year to date sudah tidak bisa dikatakan murah karena terendahnya adalah 113 dan tertingginya adalah 278. Harga Sril sendiri sekarang adalah 228. Sedangkan kalau kita lihat secara 5 tahun, harga terendah Sril tetap 113 dengan tertingginya dari 497. Kalau kita bandingkan secara harga 5 tahunan, memang Sril masih ada dalam harga yang cukup murah. Dan kalau kita lihat dari sisi foreign, asing melakukan penjualan satu minggunya sebesar 4,68 miliar, satu bulannya 5,89 miliar, dan secara year to date cukup masif 98,92 miliar. Demikianlah insight kami tentang Sri Rejeki Isman, sebuah perusahaan yang secara valuasi masih sangat murah, profitability cukup bagus, dengan rasio utang yang kurang begitu baik, dan harganya saat ini kalau secara year to date tidak begitu murah, tapi kalau secara 5 years masih sangat murah, dan rutin membagikan dividen setiap tahun sejak tahun 2015. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda ingin memasukkan Sril dalam trading plan atau investment plan Anda? Kami hanya memberikan insight-nya. Bila Anda tertarik, Anda harus menggunakan money management yang ketat untuk mencapai profit yang maksimal. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.